Halo semuanya, apa kabar kalian? Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Raya. Film ini menceritakan tentang dunia fantasi Kumandra yang berdampingan antara manusia dan para naga. Sayangnya, dunia tersebut harus hancur oleh wabah berbahaya yang bernama Dran. Para naga pun tidak tinggal diam. Mereka mengorbankan diri untuk bisa menyelamatkan manusia dengan batu sisu yang dibuat dari kepercayaan para naga. Namun, setelah berabad-abad lamanya, wabah itu kembali lagi dan membuat para manusia terancam menjadi batu. Seharusnya, batu sisu menjadi simbol persatuan di antara umat manusia. Namun, karena keserakahan mereka, akhirnya negeri Kumandra terbagi menjadi 5 bagian. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, diceritakan ada seorang anak yang akan masuk ke dalam sebuah pintu rahasia. Dia bernama Raya. Setelah berada di dalam, ternyata ada seseorang yang menjaga permata sisu. Mereka pun bertarung. Ternyata, Raya dan ayahnya sedang melakukan simulasi pertarungan untuk menjaga permata. Kemudian, ketika mereka berjalan menuju dapur, ayah memberitahu kalau dia akan mengundang beberapa desa agar mau datang untuk makan bersama, agar Kumandra dapat bersatu kembali. Desa-desa ini terdiri dari Desa Ekor, Cakar, Tulang, dan Desa Taring. Ayah juga percaya jika kita tak boleh berhenti untuk saling mempercayai. Jika tidak, dunia akan hancur akibat peperangan. Tak lama kemudian, keempat desa pun tiba. For far too long we have been enemies. Di saat suasana sudah tegang, Raya mengajak mereka semua untuk makan bersama. Dan di sini Raya berkenalan dengan anak desa Taring yang bernama Namari. Your mom actually said that? Ketika semuanya sibuk dengan makan-makan, Raya dan Namari sibuk dengan urusan mereka. Raya dan Namari sama-sama pencinta cerita legenda naga sisu. Hingga akhirnya Namari memberikan kalung naga sisu ke Raya dan menunjukkan sebuah peta jika sisu sedang tertidur di ujung sungai. Raya yang sudah percaya kepada Namari mengajak Namari ke kuil untuk melihat permata sisu yang keluarga mereka lindungi. Namun, tak disangka Namari mengkhianatinya dengan tujuan untuk mengambil permata sisu tersebut. Maka dari itu, Raya bertarung melawan untuk melindungi permata sisu. Namari pun memberikan kode kepada ibunya. Ayah yang merasa curiga langsung datang dan melindungi anaknya. Ayah meminta agar tidak ada pertarungan di antara mereka. Ayah meminta agar tidak ada pertarungan di antara mereka. Namun, ada seseorang yang memanahnya. Seketika itu, para warga desa lain berlomba untuk mengambil permata sisu. Namun tiba-tiba, permata itu jatuh dan membuat wabah Dran terbebas kembali. Ayah pun langsung mengambil potongan permata sisu dan menyuruh Raya untuk lari membawa permata sisu dan mendorong Raya masuk ke dalam sungai. There's still light in this. There's still hope. No! Beberapa tahun kemudian, terlihat Raya mengembara untuk mencari keberadaan sisu. Ketika akan sampai di sungai terakhir, Raya dikejutkan dengan kehadiran Dran. Beruntungnya, Raya dapat mengatasi Dran itu dengan cepat. Lalu, dia berdoa dan berharap sisu berada di sungai itu. Sisu Datu? Dan ternyata usahanya tidak sia-sia.
Sisu pun kembali hidup. Setelah itu, Raya bercerita jika dunia yang Sisu selamatkan sedang dalam kekacauan karena Dran telah kembali. Permata Sisu pecah akibat para manusia yang serakah. Walaupun Raya punya potongan permata Sisu, namun Sisu tidak bisa mengembalikan permata itu secara utuh. Karena yang membuat batu permata itu adalah saudara-saudara Sisu. Ketika Sisu memegang batu permata itu, seketika dia mengeluarkan cahaya. Ternyata sihir itu berasal dari adiknya, dan Sisu juga masih terhubung dengan batu itu. Artinya, dia bisa menyelamatkan dunia dengan mengumpulkan serpihan batu yang lain dan menggabungkannya. Tanpa mereka sadari, Namari mengejar Raya dan menemukan barang Raya yang jatuh akibat serangan Dran. Namari pun langsung dengan cepat mengejar Raya, namun Raya sudah pergi bersama dengan Sisu. Raya pun memberitahu jika batu permata berada di setiap desa, hingga mereka pun tiba di desa Ekor. Satu persatu jebakan pun mereka hindari. Hingga akhirnya sampai di potongan permata tersebut. Ketika mereka berhasil mengambil batu dan dipegang oleh Sisu, tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia. Namun, seketika Namari menemukan mereka, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Raya yang sadar jika hewan yang ditunggangi Namari itu takut sama air, dia langsung loncat ke dalam air untuk menaiki perahu yang ada di dermaga. Lalu, Raya membayar kepada Bon sebuah batu giok agar mau mengantarkan mereka lari dari kejaran Namari. Nah, karena perahu ini jalannya lama, maka Sisu langsung lompat dan mendorong kapal menjauh dari dermaga. Kemudian, mereka pun menuju desa Cakar sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Di saat Bon memasak, Raya menutupi jati diri Sisu agar tidak ketahuan dengan orang yang baru dikenal. Di malam hari, Dran terlihat semakin jelas. Di sini, Sisu menjelaskan jika Dran terlahir dari perselisihan manusia. Dia selalu menunggu saat-saat lengah untuk menyerang manusia. Mendengar itu, mereka mengingat keluarganya yang telah menjadi batu dikarenakan Dran. Sesampainya di desa Cakar, Raya memperingati Sisu jika di sini banyak pencuri dan penipu, dan meminta Sisu menunggu di atas perahu agar Sisu tetap aman. Lalu, Raya pergi bersama Tuk-Tuk. Namun, siapa sangka ketika Raya akan menuju ke rumah ketua desa Cakar, dia melihat bayi yang sedang menangis. Raya yang iba mau tidak mau menolongnya, tapi ternyata itu adalah kesalahan besar, karena bayi tersebut adalah seorang penipu yang menginginkan potongan permata Sisu. Raya pun langsung mengejar bayi itu dan para hewan peliharaannya. Hingga pada akhirnya, para pencuri tersebut berhasil ditangkap oleh Tuk-Tuk. Raya merasa kasihan kepada mereka. Ia pun memiliki ide untuk memperkerjakan mereka agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berada di dalam, ternyata ketua desa Cakar telah berubah menjadi batu. Kemudian, seseorang memberitahu jika batu permata berada pada ketua desa Cakar yang baru. Di waktu yang sama, Sisu tidak tahan ingin berkeliling melihat desa. Dia pun membeli semua barang yang ada di sekitarnya dengan cara berhutang. Para pedagang pun marah kepada Sisu karena mengambil barang mereka sesuka hati. Beruntungnya, Sisu ditolong oleh seorang nenek. Namun tanpa Sisu sadari,
ternyata nenek itu telah menipunya dengan mengajak Sisu ke dalam gua yang dipenuhi oleh Dran. Ternyata nenek itu adalah ketua desa Cakar. Ia bermaksud mengambil potongan batu permata milik Raya untuk tambahan koleksinya. Beruntungnya, Raya dengan cepat datang membantu Sisu dan mengambil potongan batu permata milik ketua desa Cakar. Di saat Sisu memegang potongan permatanya, dia langsung mengeluarkan sihir kabut yang dimiliki adiknya untuk kabur dari tempat itu. Setibanya di kapal, Raya terkejut dengan bayi yang dia tolong sudah berada di atas kapal. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Tulang. Di tempat lain, terlihat Namari sedang meminta pasukan kepada ibunya agar dia bisa menyerang Raya yang berada di desa Tulang. Di perjalanan, terlihat Raya dan Sisu sedang berbincang. Raya pun mengatakan jika dia tidak bisa lagi mempercayai orang karena kepercayaannya telah hancur karena orang-orang telah mengkhianatinya. Setibanya di desa Tulang, Sisu lari mengambil bubur untuk dia buktikan ke Raya bahwa apa yang telah dia pikirkan itu adalah salah. Raya yang melihat itu langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, Sisu sadar jika sikapnya itu salah. Okay, where are we? Akhirnya, mereka terkena perangkap yang dipasang di depan gerbang desa Tulang. Lalu, mereka bertemu dengan kepala desa Tulang yang bernama Tong. Dia mengancam Sisu dan Raya. Tapi, secara mengejutkan, teman-teman mereka datang untuk menolong dan segera membebaskannya. Tidak lama kemudian, Namari datang untuk menyerang mereka. Di saat yang bersamaan, Raya melihat Tong hidup dalam kesendirian karena semua penduduk desa Tulang telah berubah menjadi batu akibat serangan Dran. Lalu, Raya memutuskan melawan Namari agar teman-temannya bisa kabur yang dipandu oleh Tong. Namun sayangnya, Raya mengalami tekanan yang membuatnya harus kalah dalam pertarungan tersebut. Terlihat, Sisu langsung berubah menjadi naga untuk menolong Raya. Oh, come on! Teman-teman yang mengetahui jika Sisu adalah naga marah padanya. Tapi, di sini Raya menjelaskan kalau tujuan dirinya dan Sisu bersatu adalah untuk memperbaiki dunia dan menghancurkan Dran. Maka dari itu, mereka pun bekerja sama dan saling membantu. Tak disangka dan tak diduga, Tong langsung memberikan batu permata miliknya kepada Sisu. Dan Sisu pun memiliki sihir hujan. Alright, Captain Boone. Di dalam perjalanan menuju desa Taring, mereka menyusun rencana untuk mendapatkan batu permata terakhir. Sisu pun mengajak Raya ke suatu tempat. Ternyata, tempat itu adalah kuil desa Hati. Nah, di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu. Sisu bercerita jika 500 tahun yang lalu, dia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir. Di tempat ini, mereka tenggelam dengan lautan Dran. Namun, karena kakak Sisu tidak menginginkan kekalahan, maka dari itu mereka membuat pertahanan dengan menggabungkan beberapa sihir dan menggabungkannya sehingga menjadi batu permata dan mempercayakannya kepada Sisu. Di tempat lain, ketika ibu bertemu dengan Namari, ibu merasa takut karena menurutnya jika Sisu berhasil memperbaiki dunia, para desa yang lain akan menyerang desa Taring karena telah membuat dunia menjadi hancur. Di malam hari, komplotan bayi berhasil masuk ke desa Taring untuk memberikan surat kepada Namari dan kalung Sisu yang pernah ia berikan kepada Raya.
Di saat mereka sedang makan malam, Namari memberikan kode kepada Raya agar mendatanginya. Raya pun meminta kepada Sisu agar tidak bersikap gegabah dan meminta Sisu menunggu arahannya. Setelah itu, Namari memberikan potongan permatanya kepada Raya. Namun lagi-lagi, dia mengkhianatinya. Di saat Raya ingin melawan, Sisu mencegahnya. Tiba-tiba, Sisu terbunuh oleh Namari. Di saat itu juga, hal aneh terjadi yang membuat air laut menjadi kering. Raya pun tak tinggal diam dan langsung bergegas meluapkan amarahnya untuk membunuh Namari. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di waktu yang sama, teman-teman Raya mulai menyadari jika kekuatan batu permata sudah mulai meredup. Maka dari itu, mereka pun berjuang untuk menyelamatkan warga desa Taring dari serangan Dran. Pertarungan mereka berdua pun semakin sengit dan membuat Raya terpojok. Namun akhirnya, Raya berhasil mengalahkan Namari dan memaafkannya demi roh Sisu. Raya yang melihat teman-temannya kesulitan melawan Dran, dengan cepat dia juga membantu. Ketika Tok Tok membawa warga desa Taring untuk pergi, ada Dran yang menghalangi. Seketika, Namari datang dan membantu. Tiba-tiba, mereka semua masuk ke dalam reruntuhan dan membuat mereka terkepung oleh Dran. Raya pun dengan cepat meminta agar memberikan batu permata kepada Namari. Namun, tak ada yang percaya dengan Namari. Akhirnya, Raya pun memulai dengan memberikan batu permatanya kepada Namari. Seketika, Raya menjadi batu. Dan di saat itulah teman-temannya mengikuti jejak Raya yang mempercayakan batu permata kepada Namari. Dengan cepat, Namari pun menyusun batu permata itu menjadi batu permata yang utuh. Sialnya, mereka semua menjadi batu. Tapi tidak lama kemudian, batu permata itu bersinar dan membuat Dran musnah. Serta mengembalikan para penduduk desa yang telah menjadi batu sebelumnya. Setelah kejadian itu, dunia kembali normal dan para naga pun hidup kembali. Dan Sisu pun juga hidup kembali. Serta para penduduk Kumandra kembali bersatu dan saling mempercayai.